Tapi kita harus sadar bahwa nikmat Allah itu lebih besar. Sebenarnya hidup, sebenarnya mati, itu kita nggak bisa berkehendak. Kita nggak bisa milih. Saya dulu masih muda ya. Pulang saya bawa karung ke pasar Telo. Milih bohong sampai maghrib. Nek didit ngangkring, nek randidit ora mangan ngombe wetang putih. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan mati dan Allah yang menciptakan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat 1 dan 2. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah sudah memberikan anugerah kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan nikmat ikhlas apa yang menjadi takdir Allah pada pagi hari ini. Ini perlu kita syukuri, karena apabila kita tidak menyadari berupa rutinitas apa-apa kebaikan yang sudah Allah berikan itu akan kalah tergeser dengan godaan-godaan setan yang terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada di lingkungan kehidupan kita. Ini yang harus kita waspadai. Jadi kayak saya tadi kan mulai dari subuh ya, dari pulang jamaah, sholat subuh. Sebelumnya alhamdulillah bisa menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sudah mengenyangkan dunia dan seisinya. Dilanjut dengan sholat subuh, dilanjut dengan olahraga sedikit, jalan-jalan, dilanjut dengan sarapan di tempatnya yang mau berangkat haji, dilanjut ngomong butuh sedelok, butuhnya teko ya, tiga-tiganya ada, dilanjut mandi, dilanjut pengajian. Itu semua itu berkat nikmat Allah. Jadi jangan sampai nikmat yang saya terima pagi ini sebanyak itu akan kalah dengan bisikan setan, yuwaswisu. Nah, kenikmatan ini hanya contoh ya. Kenikmatan hidup yang segini banyak ini biasanya akan tergeser dengan bisikan-bisikan setan. Itu bisikan-bisikan setan. Ini contoh saya. Ya, kalau kita semuanya pasti punya masalah yang berbeda-beda.
Tetapi kita harus sadar bahwa apapun yang kita hadapi itu nikmat Allah itu lebih banyak. Kita bisa duduk di sini bersama-sama. Mudah-mudahan duduk kita di sini itu bagian dari nikmat. Mudah-mudahan bukan penyiksaan jenengan ya. Nah, saya berharap staf PT UBS ini kalau ada pengajian itu jangan masuk ke penjara. Kan maksud saya itu sebenarnya baik, supaya anggota PT UBS tidak sepaneng terhadap kehidupan dunia. Karena kalau dunia kita turuti, karyawan kita yang 5.000 berapa itu mungkin kalau diukur dengan dunia, yang paling bahagia ya cuma 4 orang ini. Jadi kalau kita pikir seperti itu sepaneng. Tapi kita harus sadar bahwa nikmat Allah itu lebih besar. Jadi ini kan pertarungan antara bisikan setan dengan bisikan malaikat, dengan realita yang ada. Maka hari ini saya akan mencoba untuk membuka surat Al-Mulk tadi. Sebenarnya hidup, sebenarnya mati, itu kita nggak bisa berkehendak. Kita nggak bisa milih, kita nggak bisa, istilahnya apa ya? Kita pada sesuatu yang punya kehendak mati atau hidup nggak bisa. Itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi urip mati kita tuh tidak punya kehendak. Yang kita ada hak. Yang kita bisa ikhtiarkan itu adalah setelah kita hidup dan kita ini sebenarnya kan diuji. Dan di antara ujian itu nanti akan dinilai siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Penekannya di sini. Kita hidup ini nggak usah kita pikirkan. Sesuk mati pun kan ada yang kemarin saya lihat di ulang tahun partai apa ya? Kalau nggak Gerindra Golkar itu semangat. Di mimbar gitu langsung meledak mati. Wah bukan PDI mas. Kalau nggak Gerindra di Sumatera saking semangatnya pidato. Nah, saya juga nggak tahu baru pidato meledak mati orang ngerti. Itu mimbarnya tuh malah sampai ngelempang. Padahal pidato semangat dan umurnya juga masih muda loh. Sama saya ya tuaan saya jauh. Kalau wis jatahe mati walaupun di atas mimbar semangat ngompo anak buahnya. Sudah nyatanya dia mati dewe. Artinya apa? Hidup mati rasa dipikir. Wis ono jatahe. Malah sing bagus itu pernyataan Hercules. Mbok saya mau ditembak 31 kali. Kalau jatah saya masih hidup nggak akan mati. Saya sudah buktikan itu. Jadi semua seluruh Indonesia kan banyak yang mengancam Hercules itu. Wah, jawaban dia itu gitu. Malah jawaban tauhid gitu. Loh, dia jelas loh ya. Ini saya nggak lihat Hercules secara global ya. Saya hanya petik pernyataan beliau bahwa dia sangat yakin nek mati apa urip itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kepingin pernyataan Hercules itu jenengan gondeli. Artinya kita harus yakin urip mati apapun yang paling menangan itu adalah ketetapan Allah. Nah, penekanan saya sekarang ini adalah yang tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam kehidupan ini yang kita butuhkan, yang kita perjuangkan itu seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa kuat amal yang kita kumpulkan atau amal yang kita jalankan. Ini poinnya, tidak perlu bondo sing okeh-okeh, yang penting itu kita kerja, hasilnya seberapa, kita nikmati, kita syukuri, itu bagian dari amal. Tugas seberat apapun dilakoni.
Itu juga bagian dari amal. Karena apa? Hasil yang kita dapatkan walaupun sedikit itu kita nafkahkan ke istri, kita nafkahkan ke anak. Itu rezeki yang terbaik, yang terindah dari tangan laki-laki. Hasil keringat kita sendiri. Maka kita harus bangga sebagai laki-laki. Kita harus punya tanggung jawab yang besar menafkahi istri dan anak. Ini penting, ya, ini penting. Supaya kalau kita diprotes istri, diprotes anak itu kita nggak gampang marah. Istri minta uang, itu kewajiban mereka minta. Duit kita habis, ya sudah. Kita harus berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan yang lain. Maka kita munculkan ekonomi kreatif. Ekonomi yang bisa menopang, menambah pemasukan. Kita punya jam kosong Sabtu, Ahad. Setelah jam 5, kita masih punya waktu luang. Jangan kayak orang pensiunan jam 5 mulai terus turu. Saya dulu masih muda ya. Waktu saya di kantor Malioboro udah sering saya ceritakan di sini. Pulang saya bawa karung ke pasar Telo. Milih pohong sampai maghrib. Nek didik ngangkring, nek ra didik ora mangan ngombe wedang putih. Maghriban di depan pasar Telo itu ada masjid masuk ke timur. Habis maghriban saya pulang bawa singkong waktu itu sekitar 100 sampai 300 kilo. Wabuk tenan lho singkong ngarep nggawa dijepit mburi gendong meneh. Burung kok nek melorot ning dalan nek naline ra pinter wah wis rekasane minta ampun. Itu untuk mempertahankan bagaimana saya dapat pemasukan yang lain. Itu sampai rumah saya makan, ketemu istri sebentar, habis isya, habis sholat isya, dilanjut dengan mengupas, dikupas. Selesai nanti kupas, dikum banyu injet ya. Saya punya tong-tong besar ya. Sampai jam sekitar 10-11. Nah, kulitnya lengket-lengket ya, wah nyiksa uangnya tekan jam 11. Kalau enggak, kalau kulitnya baru cepat itu bisa lebih awal. Nanti jam 2 itu sudah bangun lagi ngangkati pohon, mempersiapkan nyape minyak, nyape gorengan. Saya subuhan wis manasi minyaknya. Minyaknya itu kan kurang lebih 25 sampai 30 liter ya. Jadi kan butuh pemanasan dulu. Ngurupi kompor, tak tinggal sholat subuh berjamaah. Mulai subuhan, goyang pohon. Bojoku wis apa jenenge? Bukan nyacai masa pohon. Ini menunjukkan bahwa kita tuh butuh perjuangan. Tidurnya berapa jam itu nanti pikir. Tapi tidurnya dari jam 10 atau jam 11 sampai jam 2. Tidurnya orang capek itu nikmatnya minta ampun. Kelihatannya cuma 2 atau 3 jam. Itu nikmat banget. Ini perjuangan ya. Itu pun nanti kalau selesai goreng, istirahat sebentar, sarapan, mangkat nyambut gawe meneh. Seperti itu. Belum nanti kalau saya ditugaskan di Surabaya, wah tambah ngeri meneh nek tak cerita. Artinya kita tuh butuh fight ya, fisik. Walaupun saya kecil gini, kalau suruh ngefight itu ya kuat. Kalau sing gede-gede gembur-gembur kayak Jokowi Hasan, sekelompok ngono ya pegan. Kita tuh butuh pemasukan, butuh meningkatkan taraf ekonomi kita. Karena kewajiban haji, kalau sekarang baru musim haji, itu memang kewajiban bagi orang yang mampu. Ini nek kewajiban zakat. Nah, wis mudar wae. Enak ra? Berzakatlah bagi orang yang mampu. Memang ada aturan nisabnya. Memang tidak konteksnya itu perintah bagi orang yang mampu enggak. Zakat itu gimana perintahnya zakat, sholat, sholat. Baru secara fikih ada nisabnya. Tapi itu sebenarnya belum yang infak, baik dari waktu lapang dan sempit. Itu semuanya itu butuh bondo. Infak tidak bisa dengan senyum. Aku infak senyum, si ora iso. Infak itu bondo.
materi. Kalau senyum itu sedekah, berbeda. Nek sedekah jenengan bisa senyum munggah ke barang dari membantu motor yang rusak, itu semuanya sedekah. Tapi nek infak butuh modal. Dan itulah yang akan kita dorong anggota PTUBS ini untuk bisa, yang laki-laki ya, yang wanita juga boleh membantu suaminya untuk bisa meningkatkan taraf pemasukan untuk keluarga. Jangan santai. Dalam hal akhirat kita juga kenceng, tapi di dalam memperjuangkan ekonomi keluarga kita juga harus kenceng, kerja keras. Sudah saya gambarkan tadi. Kita harus, apapun yang kita lakukan. Dulu saya rumah jelek gak masalah, tapi saya punya odong-odong sampai 17, punya duit tuku odong-odong, punya duit tuku odong-odong. Padahal rumah saya udah bocor semua. Bahkan istri saya ini rasa benaknya gendeng, tukok kayak terpal, kayak dhuwur kasur kayak terpal. Itu kelakon lah itu dulu, dhuwur. Bojone kok mikir plafon, mikir gendeng iso rapet ya, alhamdulillah. Itu sampai segitunya. Tak kasih terpal supaya dalam satu kamar tok itu tidak bocor. Yang lain bocor ya sudah nggak masalah. Tapi di kamar itu orang bocor karena ada terpal yang kita irimkan. Nah, itu juga ada masalah, ini masih proses. Jadi anggota PTUBS yang masih muda-muda itu marilah, harapan saya itu jenengan semua harus berproses, berjuang untuk menutupi kebutuhan apa yang menjadi tuntutan keluarga. Saya yang paling sedih itu dulu kepengen nyekolahnya SDIT. Sudah saya daftarkan dulu SDIT-nya di Ring Road Barat itu. Lihat bayarannya SPP ini langsung kaget jegrang. Larang tenan ya. Akhirnya saya sekolahkan di Muhammadiyah karena nggak punya dana. Tapi saya lulus dari Muhammadiyah 3 ya, sekarang mahal. Dulu nggak begitu mahal. Muhammadiyah 3 itu sekarang putranya Mas Haji kemarin bayarnya udah lebih dari 10 jutaan. Sekarang mungkin 15 jutaan, 15 atau 19, tapi masih murah dibandingkan SD Lukman Hakim LHI. Itu sudah 25-27, ngeri woy. Ngeri. Jadi kalau jenengan melarat ini wis siap-siap anakmu ya pekok. Negara kita negara kacau ya, jadi sugih negara kita kata apa-apa kayak surga, tapi nyekolah ke anak ngeden-ngeden gue ngantek jambuluanan raiso nyekolah ke anak larang. Ya, itu kita butuh perjuangannya. Saya nyekolah kening Gontor itu nggak ada BPKB, pulak balik lulus sambung menyambung untuk mengejar bayar bulanannya dan sebagainya. Inilah pengalaman saya yang kepingin saya tularkan ke jenengan untuk membangun ekonomi kreatif. Tapi saya di Gontor itu dibantu dengan odong-odong saya yang 17. Itu sangat membantu. Jadi caranya nyekolahkan anak dengan membantu pakai ekonomi yang lain itu, apalagi di pondok nih, itu lebih berkah. Dulu sudah saya sampaikan juga waktu anak saya di pondok, odong-odong saya itu bisa keluar 500 sampai 1000 satu titik. Begitu keluar dari pondok mulai rapayu ya. Sekarang dipegang anak saya wis mulai tidak seperti dulu lagi. Jadi kebaikan kita perjuangkan. Lalu yang kedua kita harus waspadai antara malaikat dalam proses hidup nih, dan setan itu saling berbisik. Tapi fokuslah pada kebaikan yang kita jalankan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu kita menjadi fokus, kita bersyukur kepada Allah. Nah, bisikan-bisikan setan itu cukup disikapi dengan sabar, cukup tidak terlalu difokuskan atau diabaikan. Ya memang kita kebutuhan banyak, semuanya butuh. Ya itu kita dengar saja, tapi kita abaikan. Kita masih fokus pada awakku masih sehat, masih bisa nyambut gawe. Saya masih bisa ketemu kerja saya, ketemu teman kerja saya di gudang, di office.
saya masih bisa senyum, saya masih bisa bermuka cerah. Ini yang harus kita tonjolkan, kita fokusnya ke sana. Tentang kekurangan, kebutuhan, macam-macam itu semuanya diabaikan. Supaya kita melihat bahwa rahmatnya Allah itu lebih banyak dibandingkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada dalam kita. Karena kekurangan itu juga bagian dari takdir Allah yang kita harus ikhlas menjalankannya. Jadi kekurangan itu bukan makhluk lain. Kekurangan, kesumpekan itu juga takdir Allah yang diberikan kepada kita. Harus kita terima, harus ikhlas, bagian daripada rukun iman, yaitu takdir kepada Allah Subhanahu wa taala.